Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan, nama saya Nadia Horotul Aini. Di sini saya akan membahas mengenai family business atau bisnis keluarga. Sebelum masuk ke materi, family business adalah suatu perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah sebuah keluarga dan posisi pengelola manajemen dikuasai oleh anggota keluarga serta diharapkan keturunan keluarga tersebut dapat mengikuti jejak mereka nantinya sebagai pengelola. Nah, untuk membahas materi lebih lanjut, kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu owner atau pemilik dari CV Dewi Media Lestari. Langsung kita sambut saja Mbak Dewi Lestari. Maaf Mbak, mic-nya masih di mute. Jadi soalnya. Halo Mbak Nadia, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi posisi di mana nih? Di rumah, ngadem, jadi milih tempatnya di kamar aja. Panas banget Jogja. Terima kasih ya Mbak Dewi udah mau jadi narasumber kita pada kali ini. Kita akan nanya-nanya sedikit nih mengenai Dewi Media Lestari dan tentang family business begitu. Boleh, dengan senang hati Mbak Nadia. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ya Mbak Dewi. Oke, sebelumnya kita mau tanya nih, sejak kapan sih memulai usaha Dewi Media Lestari ini? Terus Mbak Dewi ini berarti sebagai generasi pertama atau sudah ada sebelumnya begitu? Memulai Dewi Media Lestari itu sejak sudah lama ya, lebih dari 5 tahun. Lebih dari, udah malah tahun ke-8 ini. Dari masih unyu-unyu lah. Di tahun berapa ya? Di tahun 2013. Tahun 2013 pertengahan. Jadi Dewi Media Lestari itu adalah perusahaan yang memang saya dirikan dari seorang diri. Alhamdulillah bisa berjalan sampai dengan saat ini. Jadi sampai dengan saat ini itu sudah bisa memberdayakan banyak orang, tetapi memang saya ini sebagai generasi pertama dari Dewi Media Lestari itu. Gitu Mbak Nadia. Oh, berarti Mbak Dewi sebagai generasi pertama ya. Terus kan Dewi Media Lestari ini sebagai bergerak di bidang pengadaan seminar kit gitu ya. Betul. Terus kendala apa sih yang dialami Mbak Dewi saat memulai bisnis ini, mengingat Mbak Dewi kan sebagai generasi pertama? Kendala yang di bagian apa dulu nih? Soalnya kalau ngomongin masalah kendalanya itu banyak sekali. Mungkin dari SDM, dari mungkin apa? Mungkin dari saat merintis SDM-nya mungkin atau modalnya bagaimana kayak gitu. Oke, kalau dibilang bagian SDM itu SDM-nya itu memang dari awal itu kan cuma saya sendiri sama dibantu ada 2 orang. Nah, setelah itu baru berkembang, baru kita kayak ngerekrut SDM baru yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan waktu itu tentunya. Misalnya waktu itu kan semuanya masih saya kerjakan sendiri dari segi ngedesain, terus belanja barang pun masih saya belanjakan sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu untuk produksi yang bisa lebih cepat waktu produksinya, itu biasanya langsung kami ini outsourcing dulu. Setelah outsourcing baru kita mikir, oh ini perusahaannya udah profitnya udah bisa untuk membiayai operasional perusahaan apabila kita ngerekrut karyawan. Nah, setelah itu baru langsung kita ya udah memutuskan untuk merekrut karyawan bermula dari 1 orang dulu, terus 2 orang, dan sampai dengan saat ini bisa jadi lebih dari 40 orang gitu Mbak Nadia. Sedangkan kalau untuk masalah modal, karena ini tadinya itu benar-benar usaha sendiri ya, perorangan, jadi saya nggak membutuhkan modal yang terlalu besar. Yang penting waktu itu saya memanfaatkan skill saya sehingga yang penting ya skillsnya itu dan kepercayaan dari calon customer, sehingga kalau seumpamanya sudah ada laba dari orderan dari customer tersebut, laba tersebut saya puter-puterkan gitulah istilahnya ya, diputer-puter karena memang dulu kan belum punya
punya basic ilmu tentang manajemen, belum tahu tentang ilmu kewirausahaan seperti apa. Jadinya saya kayak autodidak aja gitu, learning by doing aja. Setelah dari itu barulah mulai kayak belajar untuk untuk bikin laporan keuangan sederhana dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini Dewi Media Lestari itu belum pernah terlibat dengan pinjaman ke bank gitu Mbak Nadia. Jadi cuman kayak modal ditahan, terus laba ditahan, diputer-puterin, dijadikan modal lebih besar, jadi lebih besar, jadi lebih besar, dan jadi lebih besar gitu aja. Gitu Mbak. Berarti dalam 5 tahun ini emang terus bertumbuh gitu ya Mbak Dewi? Iya, alhamdulillah seperti itu. Yang penting kita pinter aja mengelola keuangan yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Insya Allah nanti pasti keuangannya juga bakalan jelas dan baik gitu. Oke. Berarti dulu tuh awalnya bentuknya masih perusahaan perseorangan, terus seiring berjalannya waktu menjadi CV gitu ya? Iya, sesuai dengan yang kami butuhkan. Terus sementara waktu ini kami memutuskan untuk memilih CV daripada PT karena memang pengetahuan tentang PT kami belum terlalu paham, sehingga ya sudahlah CV dulu aja untuk yang lebih simple gitu. Jadi belum berani yang berbadan hukum, tapi itu ya CV kan berbadan usaha. Jadi kita milihnya yang berbadan usaha aja, CV gitu. Itu Mbak Nadia. Soalnya kalau PT kan perusahaannya pasti aturannya jauh lebih banyak. Terus ini kan perusahaan Dewi Media Lestari ini kan bergerak di bidang pengadaan seminar kit. Nah ini memang minatnya Mbak Dewi sejak awal di situ atau memang melihat peluang yang ada? Melihat peluang yang ada sih karena punya skill berupa ngedesain, karena dulu kan saya sekolahnya emang di desain. Terus karena ada skill tersebut, sehingga terus melihat peluang yang ada, jadi kayak malah lebih motivasi kan, oh ini ada peluang dan saya bisa gitu, kenapa enggak. Seiring berjalannya waktu, yang tadinya hanya berbekal desain itu tadi, melihat kebutuhan pasar ya dari peluang tersebut, akhirnya kita mencoba untuk ngedevelop produk-produk baru yang tadinya hanya jualan mungkin cetakan-cetakan kayak brosur, terus block note, pena, kayak gitu-gitu aja. Nah, kita jadi bikin paket-paketan seminar kit yang mayoritas dibutuhkan oleh instansi pemerintah maupun untuk seminar-seminar instansi swasta gitu Mbak Nadia. Oke, terus lanjut untuk struktur organisasi kan udah CV. Itu untuk struktur organisasi sendiri itu apakah masih diisi sebagian besar oleh keluarga terus tapi melibatkan orang lain atau bagaimana Mbak Dewi? Kalau di struktur organisasi itu sendiri, Dewi Media Lestari melibatkan keluarga itu hanya berapa ya? 5 orang. 5 orang sih. 5 orang. Iya, 5 orang. Lainnya itu ada teman, terus juga ada kita hiring memang benar-benar dari iklan lowongan pekerjaan yang mereka nge-submit lowongan tersebut dan kita lakukan proses rekrutmen secara ya profesional kayak gitulah. Jadi kayak ada wawancara, terus ada tes masuk dan lain sebagainya. Itu untuk di tahun 2020 kemarin. Mulainya baru dari tahun 2020 untuk meng-hire tenaga-tenaga profesional yang memang benar-benar dari luar ya, di luar circle-nya Dewi Media Lestari gitulah istilahnya. Oke. Berarti kan ini ada meeting secara berkala gitu ya Mbak Dewi. Nah, biasanya untuk meeting itu sendiri siapa aja sih yang ikut serta atau misalnya cuma manajer-manajer dari setiap manajemen atau bagaimana? Kalau untuk meeting itu ada beberapa meeting di tempat kami itu. Yang pertama itu ada meeting, monthly meeting gitu ya, kayak monthly report. Jadi itu dilaksanakan 1 bulan sekali, biasanya di tanggal 2, karena biasanya tanggal 1 itu kita gunakan sebagai evaluasi di tim jajaran manajemen, misalnya manajer produksi, terus manajer marketing, terus manajer research and development, sama accounting-nya itu kita meeting duluan di tanggal 1, terus baru nanti di tanggal 2 kita ngefloorkan hasil meeting yang di tanggal 1 itu untuk evaluasi kepada seluruh tim yang ada.
Sedangkan kalau untuk tim produksi yang ada di rumah produksi yang ada di Bantul, di rumahnya masih di rumah orang tua itu kita adakan meeting juga sebulan sekali juga, tetapi di tanggal yang berbeda menyesuaikan dengan kondisi produksi yang ada. Misalnya kalau pas baru penuh ya berarti diganti tanggal berapa. Tapi biasanya memang masih di tanggal antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di setiap bulannya gitu, Mbak Karina. Itu mencakup seluruh penjahit dan ada juga tukang sablon gitu, Mbak Nadia. Berarti itu meetingnya emang mencakup semua bidang gitu ya Mbak Dewi? Iya, kalau pas meeting sama manajer-manajer di setiap divisi itu kita bakalan yang diomongin ya pasti berbeda lah dibandingkan kalau kita meeting dengan seluruh tim dan juga meeting dengan tim produksi. Lebih banyak kalau kita meeting dengan tim produksi maupun tim keseluruhan Dewi Media Lestari itu lebih banyak malah kita selain evaluasi tetapi juga kayak ngasih sharing knowledge gitu loh, kayak ngasih pengetahuan baru, wawasan baru buat mereka gitu Mbak Nadia. Oke. Terus menurut Mbak Dewi nih, strategi yang diterapkan di perusahaan keluarga itu berbeda nggak sih sama perusahaan yang bukan perusahaan keluarga? Kalau untuk strateginya, kalau menurut saya ya, tapi saya belum pernah melihat strategi perusahaan profesional itu seperti apa, karena saya juga belum pernah ya bekerja di perusahaan profesional itu sendiri. Jadi kalau menurut saya itu paling pasti ada bedanya ya, tapi perbedaan pastinya itu di mana saya juga nggak terlalu paham. Akan tetapi pasti kalau di perusahaan yang sudah profesional itu mengambil keputusannya itu jauh lebih dipertimbangkan sehingga lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang dengan asas kekeluargaan itu tadi dengan gitu. Jadi kalau pengambilan keputusan mau ngapa-ngapain gitu pasti mereka kan berdasarkan dari data-data yang memang sudah empiris ataupun data-data lainnya sehingga keputusan diambil itu memang benar-benar udah keputusan dari banyak pihak dari jajaran manajemen yang ada sehingga mungkin keputusan yang diambil jauh lebih baik daripada perusahaan yang berasas keluarga itu tadi. Oke, berarti kan di perusahaannya Mbak Dewi itu ada karyawan yang bukan keluarga maupun yang ada yang anggota keluarga gitu. Ya. Nah, terus ada perbedaan khusus nggak sih cara nge-treat karyawan yang keluarga maupun yang bukan keluarga? Kalau nge-treatment karyawan yang keluarga sama aja sih Mbak Nadia, mungkin hanya ini ya karena ada adik kandung saya yang di situ berperan sebagai manajer marketing ya mungkin saya nge-treat yang berbedanya malah ke adik kandung saya itu pasti jauh lebih trust-nya juga lebih gede gitu dibandingkan dengan karyawan yang lain, tetapi juga ada karyawan yang memang bukan keluarga tetapi itu memang teman saya dari SMP, dia lulusan manajemen UGM, itu juga sudah saya anggap seperti keluarga juga gitu loh. Jadi nge-treatnya kalau sama adik saya ya sama gitu. Cuman kalau untuk dibandingkan dengan karyawan-karyawan lain yang mungkin baru bergabung, terus yang mungkin yang tadinya memang nggak berasal dari inner circle-nya saya pribadi maupun lingkungannya dari Media Lestari, itu pasti bedanya itu ya mungkin dari sisi kedekatannya aja. Tetapi kalau untuk sisi kayak hak-haknya karyawan harus dipenuhi dan segala macamnya ya saya rasa sama sih gitu. Terus menurut Mbak Dewi, kendala terbesar bagi perusahaan ketika anggota perusahaan itu diduduki dan dijalani oleh anggota keluarga sendiri itu apa Mbak? Ya mungkin kalau di paling ini kalau kita mau memberikan suatu teguran ya gitu kadang-kadang nggak enak. Terus kalau apalagi kan dulu ibu saya ya yang ngurusin di bagian produksi, jadi kadang-kadang kalau sebenarnya beda pendapat atau apa kayak gitu malah nggak memikirkan hierarki di struktur organisasinya, tetapi malah kayak ya kamu nih nggak paham kayak gitu lah, istilahnya kayak orang tua kan ngasih tahu anaknya kayak gitulah, bukan istilahnya karena saya di situ sebagai pimpinan tertinggi harusnya meskipun ibu saya itu di situ adalah ibu saya gitu kan, tetapi kan dia di situ sebagai yang mengurusin kayak kepala produksi yang ada di rumah Bantul, tetapi keputusannya itu kadang-kadang
yang saya berikan itu malah ditolak gitu loh. Jadi malah sesuai dengan apa yang ibu saya rasa itu lebih benar gitu Mbak Nadia. Jadi kayak gitu aja sih, masalah-masalah klasik aja gitu. Terus selanjutnya, apa perusahaan Mbak Dewi ini memiliki nilai atau prinsip yang perlu diterapkan ke generasi selanjutnya gitu? Karena biasanya kan mulai dari generasi ketiga rata-rata bisnis itu kebanyakan mulai menurun ya. Ya, betul sekali, benar banget. Kalau nilai itu sendiri di Dewi Media Lestari memang sudah menetapkan nilai yang bisa gimana caranya nilai tersebut membangun culture-nya, yaitu bertumbuh dan menumbuhkan. Jadi gimana caranya kita itu sebagai entitas sebuah usaha harus senantiasa mau bertumbuh dan juga bisa menumbuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya, misalnya ya kayak stakeholder yang terkait gitu ya, ada karyawan, terus ada supplier, ada mitra, ada customer, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang value-value yang lain seperti mungkin poin-poin rinci lainnya kayak gitu kan itu nggak bisa ya langsung kita nanti bakalan benar-benar genggam untuk diteruskan ke generasi kedua maupun ketiga. Tapi menurut saya ya value bertumbuh dan menumbuhkan itu cukup sih Mbak Nadia gitu untuk membuat Dewi Media Lestari bisa sustain di segala keadaan dan juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang nantinya gitu. Nah, terus mungkin nih jika nilai yang dipaparkan oleh Mbak Dewi udah nggak relevan nih di generasi selanjutnya, apakah itu boleh disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada atau bagaimana? Kalau menurut saya bertumbuh dan menumbuhkan itu bakalan bisa sustain ya sampai dengan di akhir kiamat nanti bahkan, karena kan itu juga bertumbuh. Yang namanya bertumbuh itu kan dari waktu ke waktu. Nah, value tersebut pastinya kalau nggak mau, karena kan kita orang hidup itu kan harus ada alasannya, ngapain sih kita hidup, ngapain sih kita punya usaha ya, selain mau kita bertumbuh secara perusahaan itu sendiri, secara entitas itu sendiri, tentu saja kita juga harus punya noble purpose lain, yaitu bisa menumbuhkan orang-orang gitu kan, menumbuhkan masyarakat, menumbuhkan orang-orang yang terkait, yang terlibat gitu. Jadi kalau menurut saya value itu memang sudah kita buat dan itu bakalan bisa sustain sih Mbak Nadia di segala perubahan era maupun perubahan zaman. Mungkin hanya saja di penyesuaian strateginya mungkin nanti yang bakalan kita adjusting gitu. Tapi kalau untuk value tersebut insya Allah bakalan langgeng gitu. Oke. Terus karakter seperti apa sih yang akan diajarkan kepada penerus untuk menjaga nama baik perusahaan Dewi Media Lestari? Karakter apa saja? Ya, karakter yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa menebar kebaikan untuk stakeholder tersebut maupun untuk masyarakat luas. Nah, di Dewi Media Lestari itu sendiri juga memiliki semacam value, tetapi value yang value untuk menciptakan culture gitu loh. Kalau yang tadi itu kan nilainya kan nilai ya udah pas itu banget gitu kan, bertumbuh dan menumbuhkan. Tetapi kalau yang ini mungkin nanti yang bakalan bisa di-adjust, yaitu ada, kita singkat biasanya jadi ceria ya. C-nya itu continuously improve, terus E-nya itu enjoy, terus R-nya itu radiant positive vibes, terus I-nya itu inovatif, A-nya itu amazing team. Jadi gimana caranya di timnya Dewi Media Lestari itu harus mencakup 5 hal tersebut gitu loh. Yang pertama adalah itu gimana caranya kita bisa bertumbuh continuously improve gitu loh, bertumbuh secara terus menerus. Terus bekerja itu nggak boleh tertekan, bekerja itu nggak boleh apa ya, nggak boleh grundel gitu lah istilahnya orang Jawa. Bekerja itu harus enjoy gitu kan, harus seneng. Terus R-nya itu gimana caranya kita bisa menebarkan energi-energi yang positif baik buat kita sendiri maupun buat teman-teman yang ada di lingkungan pekerjaan. Terus I-nya tuh tadi itu kan inovatif. Ya gimana caranya kita harus selalu bisa berinovasi dari waktu ke waktu sehingga kita tetap bisa sustain seperti tadi itu. Terus A-nya itu adalah ya kita adalah tim yang sangat luar biasa gitu kan, amazing gitu. Jadi kalau itu memang sudah diterapkan selama ini dan nanti insya Allah kalau semuanya sudah ada generasi kedua maupun generasi ketiga, mereka tetap bisa menjunjung culture dan value tersebut, insya Allah Dewi Media Lestari juga bakalan bisa bertahan lah di tengah banyak sekali persaingan di pasar gitu.
gitu Mbak Nadia. Oke. Kalau suatu saat nih udah proses regenerasi di keluarga Dewi Media Lestari, itu penting nggak sih ada mentoring dari Mbak Dewi sendiri itu? Gitu. Dari saat ini pun karyawan-karyawan mungkin yang di bagian manajemen, terus yang di bagian supervisor kayak gitu memang sering kita adakan sesi mentoring, baik dari saya pribadi maupun dari teman-teman yang lainnya, maupun dari tenaga ahli yang lainnya. Jadi itu sangat penting ya, yang namanya mentoring itu sangat penting untuk kita bisa mewujudkan suksesor yang baik nantinya, penerus yang baik nantinya, yaitu dengan cara gimana caranya kita harus bisa mentoring mereka dengan nilai yang sudah memang kita buat di perusahaan gitu loh. Tadi kan nilainya bertumbuh dan menumbuhkan dan ada culture-nya ceria gitu kan. Jadi gimana caranya culture dan value tersebut kita tanamkan di generasi kedua dan tim yang nantinya bakalan mungkin tim-tim baru lainnya, sehingga itu tuh benar-benar mengakar gitu loh di pikirannya mereka gitu Mbak Nadia. Jadi nggak cuma sebatas kata-kata tetapi ada maknanya gitu loh, ada maknanya dan terwujud menjadi apa ya, hubungan, terwujud menjadi sebuah organisasi yang memang kalau orang lihat itu ya kita seperti itu gitu loh, gitu Mbak Nadia. Terus apakah jiwa kepemimpinan dalam meneruskan perusahaan keluarga ini penting? Kalau iya, kira-kira kepemimpinan seperti apa Mbak Dewi? Jiwa kepemimpinan penting banget. Yang namanya di sebuah perusahaan itu kan ada leadership dan ada manajemen. Manajemen itu kan gimana caranya kita untuk mengatur sumber daya yang ada, baik manusia dan lain sebagainya, menjadi sebuah kayak peraturan-peraturan, SOP, job desk dan lain sebagainya. Nah, peraturan dan semua reward, punishment, dan segalanya itu kan tidak akan diterima dengan baik kalau kita tidak menerapkan jiwa kepemimpinan dengan baik pula. Jadi itu semuanya harus beriringan gitu loh. Jadi harus beriringan. Kita ada manajemen, kita juga harus menetapkan suatu leadership di situ, sehingga manajemen yang sudah kita tetapkan di perusahaan itu bisa terimplementasikan dengan baik. Nah, kepemimpinan itu sendiri kalau di Dewi Media Lestari gayanya adalah gaya kepemimpinan yang dari hati gitu. Karena masih kekeluargaan ya, jadi gimana caranya kita memimpin mereka itu dengan memberikan arti bahwa kamu itu di sini nggak dieksploitasi tenaganya aja, tetapi gimana caranya kalian itu di sini, ayo sama-sama kita bakalan berkembang bareng, maju bareng, bertumbuh bareng, sehingga apapun keputusan perusahaan itu pasti mereka memahami bahwa itu yang terbaik buat karyawan, gitu Mbak Nadia. Jadi nggak profit semata di sini, nggak profit oriented aja, tetapi mereka juga merasa bahwa mereka di encourage gitu, disemangatin gitu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak Dewi. Apakah Mbak Dewi berencana untuk mengembangkan usaha Dewi Media Lestari ini di pasar global? Kalau untuk sementara waktu belum, tetapi kalau untuk nanti mungkin kalau goalnya kita udah tercapai, kita sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia, insya Allah kita bakalan mengembangkan pemasaran kita di lini global gitu ya, mungkin di skala global, skala global ya. Sehingga karena kan gini, kita kalau mau mengembangkan di skala global itu tapi ada keinginan tetapi belum ada bayangan gitu loh, maksudnya strateginya mau seperti apa dan bagaimana, karena kan kita produk made by order ya, bukan kayak produk retail yang kita udah ngedevelop satu produk dan kita bisa langsung pasarkan di seluruh dunia gitu kan, enggak. Kita jadi benar-benar ada orang butuh perlengkapan untuk seminar, perlengkapan untuk promosi dan lain sebagainya, mereka order di Dewi Media Lestari dan baru kita produksi gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk produk yang benar-benar mau kita jual secara retail kan kita belum ada. Nah, kendalanya nanti seperti apa kalau kita jual di pasar internasional kan itu kayaknya terlalu complicated. Makanya saya belum ada bayangan, belum ada strategi gimana caranya kita bisa memasarkan produknya Dewi Media Lestari secara global kalau belum mendevelop ataupun meriset produk yang bisa dijual secara retail gitu Mbak Nadia.
Oke, terima kasih Mbak Dewi atas waktunya, pertanyaannya sudah habis dan pembahasannya saya kira tadi sudah cukup jelas ya. Terima kasih Mbak Dewi atas waktunya. Terima kasih kembali Mbak Nadia dan teman-teman semuanya. Ya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan lain-lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.